Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah sekarang kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Insyaallah minggu depan kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tinggal masalah harinya, belum ada ketetapan. Apakah satu Ramadan itu jatuhnya malam Sabtu, sebagaimana ada jadwal imsak sudah disebarkan oleh Kemenak, atau satu Ramadannya malam Minggu sebagaimana yang ada di dalam kalender, masuk kalender yang di HP ini. Jadi banyak yang bertanya, jadi kapan Ustaz kita puasa? Yang jelas kita puasa mulai satu Ramadan. Nah, ketika ditanya satu Ramadan tu malam apa? Malam Sabtu apa malam Minggu? Kita nunggu pengumuman dari pemerintah kita. Jadi kalau ditetapkan satu Ramadannya malam Sabtu, jadi malam Sabtu kita mulai solat tarawih. Kalau ditetapkan malam Minggu, berarti malam Minggu kita baru melaksanakan solat tarawih. Hadirin sekalian, itu tak boleh jadi pikiran kita ya. Yang penting sekarang ini kita siapkan segala sesuatunya. Mungkin ibu-ibu sudah menyiapkan minyak, gula, takut hilang-hilangan lagi ini minyak gula ini. Ya ada apa-apa silakan. Ada yang menyiapkan fulusnya, ada yang menyiapkan fisiknya. Bahkan sekalian, kalau kita tidak pernah puasa Senin Kemis, itu dilarang kita puasa sunat setelah nisfu Sya'ban, kecuali puasa qadha Ramadan. Nah, hadirin sekalian, ada juga ini penting juga mempersiapkan ilmunya. Jadi jangan sampai kita ni puasa tapi tanpa didasari dengan disiplin ilmunya. Karena dikatakan di dalam Zubat yang ditulis, yang dikarang oleh Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dilakukan tetapi tanpa disertai dengan disiplin ilmunya, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka semua amalnya mardud, ditolak, la tuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita solat tanpa disertai dengan disiplin ilmu solat kita ditolak, tidak diterima oleh Allah. Kita haji, kita umrah, tapi tanpa disertai dengan disiplin ilmunya, haji kita, umrah kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk pelaksanaan ibadah puasa. Tidak didasari dengan disiplin ilmunya, hadirin, maka puasa yang kita lakukan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya tersebut, kecuali yang mereka dapati adalah rasa ju', rasa lapar, wal atas, dan rasa haus, wal iyadzu billah. Jadi kita harus pelajari juga hadirin sekalian. Nah, kemudian hadirin sekalian, ya, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah, kita harus merasa gembira, merasa senang dengan datangnya bulan suci Ramadan yang mulia ini. Karena kita tunggu kan selama setahun. Setelah selesai Ramadan tahun kemarin, kita berdoa, mohon lagi kepada Allah agar dipanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Dan dari mulai bulan Rajab kemarin kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami ya Allah di dalam bulan Ramadan. Nah, ini Ramadan tinggal beberapa hari lagi, lebih kurang seminggu lagi. Nah,
Alhamdulillah. Ini pecahnya doa kita ni, doa kita insya-Allah ya, kejingoan ini makbul insya-Allah. Ya, kalau dijingok jemaah ni cerah galau gayanya ini. Ya, ada jemaahnya nanya, Ustaz, kira-kira aku ni bakal mati belum? Belum, masih lama. Bahawa kita bermohon, kita berdoa kepada Allah. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami ya Allah di bulan suci Ramadan ini. Sampaikan umur kami. Maksudnya jangan matikan dulu kami ini. Panjang umur fi sihatin wa afiyah wa ta'ah. Panjang umur di dalam keadaan sehat wal afiat fi ta'atillah. Dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan panjang umur penyakitan. Ada orang umurnya panjang cuma tak betul lagi dari kamar 5 tahun. Nguling baik. Waliyazubillah. Ada lagi panjang umur sehat tapi tak taat. Subuh-subuh dia bangun ada. Malah dia dulu bangun sebelum kita. Tapi bukan untuk ke masjid, bukan ibadat. Ada pakai training, pakai baju kaos, pakai sepatu, maraton. Tidak ibadat. Halang sayangnya banyak ini. Nah, kita mohon kepada Allah panjang umur, sehatin, wa afiatin, wa ta'atin. Panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sekalian jadi kita merasa senang, merasa gembira dengan datang bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasanya kalau bisa ada Ramadan tu besok sudahlah, datanglah besok kita mulai. Besok kita baca malam terawihan besok malam ini. Saking ada nunggu. Jadi sama calon mempelai, calon pengantin ada nunggu saat pengantinnya itu alang lama ya. Nah, biasanya kalau ada yang bakal pengantin habis hari raya itu nunggu puasa sebulan tu lamonian gitu. Lama itu. Per jam itu alang lamonya nunggu karena habis hari raya bakal pengantin. Yang cepat itu tuh habis hari raya kontrak agama ini selesai. Nah, cepat tu terasa dia. Dan sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, yang senang dan berbahagia hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, haramallahu jasadahu 'alan niran. Niscaya Allah haramkan jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Baru senang, baru gembira, belum kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Jadi baru senang, baru gembira, dengan datang suci Ramadan, langsung Allah haramkan jasadnya di situ oleh api neraka. Nah, ini untuk siapa dia? Untuk terutama untuk orang, untuk kita semua, tapi terutama untuk orang hadirin sekalian yang dia meninggal sebelum datang bulan suci Ramadan. Dia meninggal sebelum datang suci Ramadan. Nah, karena dia merasa senang, merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, tapi sayang sebelum bulan suci Ramadan datang, dia sudah didatangi dulu oleh malaikat maut. Jadi sebelum ketemu dengan bulan Ramadan, sudah ketemu duluan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang ini, bapak ini, ibu ini, dia merasa senang, merasa gembira dengan datang bulan suci Ramadan, aman dia. Allah selamatkan dia pada azab kubur, hadirin sekalian. Bahkan di akhirat Allah selamatkan dia daripada siksa api neraka. Gembira, senang. Senang gembiranya dapat dibuktikan. Beli kain, beli baju, beli kopiah, beli sejadah, beli tasbih, beli mengkena untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita biasanya waktu-waktu sekarang ini kita mungkin ada sebagian itu sudah beli kain, sudah beli baju, tapi bukan untuk dipakai di bulan suci Ramadan. Kita beli kain baru, baju baru untuk kita pakai pada hari
lebaran. Ya silakan boleh baik. Tapi yang lebih afdal kita beli kain, niat kita untuk kita pakai ibadah di bulan suci Ramadan. Kita beli baju dengan niat untuk kita pakai di bulan suci Ramadan. Kita beli mengkena yang baru dengan niat untuk kita pakai di bulan suci Ramadan. Karena yang baru-baru ini biasa semangat. Kalau punya sejadah baru, itu nak solat terus biasanya kan. Sejadah baru, gawaan baru ini, uap yang baru ini kan lain kan. Seperti kita punya motor baru. Punya motor baru, nak jalan terus. Punya mobil baru, keliling terus. Apalagi punya bini baru. Silakan berkomentar. Nah, maksud aku itu di bulan Ramadan ini kita pun sejadah baru yang bagus. Oh, semangat. Kita pasti nak solat tu, nak ibadat tu, nak zikir betul sejadah itu tadi. Termasuk Al-Quran. Mungkin Al-Quran yang di rumah kita, ya sebagai manusiawi ada mungkin malas tengok Quran ini kan, beli Quran baru supaya semangat. Yang besar, yang terang, yang bagus kertasnya, supaya kita semangat membacanya. Beli tasbih yang baru supaya kita semangat bertasbih mengingat Allah dengan alat tasbih ini. Atau pici baru, kopiah baru, sal baru, untuk kita pakai di bulan suci Ramadan. Ini untuk mewujudkan rasa senang dan gembira kita dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Nah, hadirin sekalian, senangnya kita di bulan suci Ramadan ini, ya bagaimana kita tidak senang hadirin, bagaimana kita tidak bergembira? Karena Nabi SAW di dalam sabdanya beliau mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Andai kata umatku itu tahu, seandainya umatku itu tahu keutamaan, kelebihan, keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, pasti mereka akan berharap dan mengharap dan memohon kepada Allah agar setahun semuanya dijadikan bulan suci Ramadan. Ada jemaahnya letup. Ustaz, kalau seandainya setahun bulan Ramadan galau je, kita tak lagi berjalan kaki 2, kaki 4. Apa hubungannya? Ya kalau bisa setahun bulan Ramadan puasa terus kita. Kalau puasa terus tahun itu, kalau tak ada lagi kaki 2 berjalan, bukannya puasanya. Nah ini hadirin. Bukan puasanya, tapi nilai bulan suci Ramadannya. Makanya di dalam bab ini ada 2. Di dalam pembahasan yang pertama, pembahasan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Jadi yang dibahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Yang kedua, tentang keutamaan berpuasa. Nah, kalau berpuasa ni tidak hanya bulan suci Ramadan, di luar Ramadan kan banyak puasa-puasa. Ada puasa bulan Syawal, ada puasa bulan Rejab, bulan Sya'ban, ada puasa Senin Kemis, ada puasa sunat Nabi Daud dan sebagainya. Yang kita bahas ini bukannya keutamaan puasa, tetapi keutamaan bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi mengatakan, kalau umatku itu tahu keutamaan, kelebihan dan keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Nah, bukannya puasa, bulan Ramadan. Nah, saya tekan lagi ini, bulan Ramadannya, bukan puasanya. Bulan Ramadan. Pasti mereka akan berharap, memohon kepada Allah agar setahun itu semuanya dijadikan bulan Ramadan. Apa alasannya? Ada 5. Ini yang ada kelebihan di bulan Ramadan. Yang pertama, hadirin, al-hasanah. Di annal hasanah fihim mustami'atun. Karena kebaikan semuanya berkumpul di bulan suci Ramadan ini. Semua kebaikan berkumpul di bulan suci Ramadan. Contohnya apa? Contohnya salat berjamaah, salat berjamaah. Kadang-kadang salat berjamaah di luar Ramadan alangkah sulitnya nak melaksanakannya.
Kadang imam sudah datang belum qomat. Kenapa? Nunggu jamaah. Jamaah lah kumpul. Belum qomat. Kenapa belum qomat? Imamnya belum muncul. Kalaupun laksanakan juga, ya lah sedikit jemaah ini. Menjadilah, yang penting ada jemaahnya. Nah itu, ini di luar Ramadan. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, Masya Allah, masjid musola rabi. Kadang-kadang pengurus masjid langsung rapat malam pertama Ramadan itu. Kalau ini kita ni harus ada pelebaran masjid, peluasan masjid. Bila perlu masjid ini kita tingkat lagi. Kenapa? Tidak tertampung lagi jemaah ini. Tahun depan lebih ramai lagi ini. Alhamdulillah. Yang di TV, sinetron itu biasa yang pakai rok pendek, kaos kutang baik. Tapi begitu masuk suci Ramadan langsung pakai hijab, pakai jilbab. Nuansa Islami betul-betul kelihatan hadirin. Belum lagi musik-musik. Nah, kalau seandainya setahun cak inilah, lama kiamat gitu. Cuman sayang kadang belum suci Ramadan itulah. Habis Ramadan selesai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'ata maqbulatun. Segala ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan seperti bulan-bulan yang kita ini, itu nak diterima oleh Allah amal ibadah kita melalui penelitian, penyelidikan, pertimbangan, pengawasan. Banyak penilaian-penilaian untuk diterima. Tapi kalau masuk bulan suci Ramadan, semua ibadah yang kita lakukan, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, maqbulatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diborong oleh Allah. Saya umpamakan, kalau ibu-ibu ke pasar beli jeruk, berapa jeruk sekilo? Sekian. Manis tak? Manis. Nah, kita beli 3 kilo. Kalau kita beli 3 kilo, Bu, di keranjang itu, yang jual jeruk itu, kita pilih tak jeruknya? Pasti kita pilih yang besar, yang bagus, yang manis. Kenapa? Karena kita mau beli 3 kilo. Di keranjang ini ada 10 kilo. Kita beli cuma 3 kilo, kita pilih yang bagus. Tapi kalau kita borong, sekeranjang ini kita borong, kita pilih lagi tak? Tidak. Borong, namanya borong. Tikau keranjangnya. Kita bawa. Yang besar, yang kecil, yang bagus, yang busuk, yang manis, yang masem. Kita borong, kita beli. Nah, seperti itu perumpamaan. Jadi bulan suci Ramadan, semua amal ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah sayangnya, alangkah ruginya kalau tidak ibadat di bulan suci Ramadan ini. Ini bulan panen amal. Bahkan bukan hanya diterima pahalanya, balasan ganjaran beda. Hadirin, ini kita sudah tahu orang yang ibadah sunat di bulan suci Ramadan dapat pahala seperti orang melakukan ibadah wajib. Yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah. Diam ya, orang yang berpuasa diam, tidak ngomong, diam. Itu ditulis oleh malaikat seperti orang baca tasbih. Tidur orang yang berpuasa, ditulis malaikat seperti orang beribadat. Masya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, wa da'awat mustajabatun. Doa-doa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah, meminta hajat kita pada Allah sekalian. Banyak hajat kita. Banyak keinginan kita. Dan juga saya yakin banyak juga doa-doa kita yang kita pinta sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dikabulkan. Ada yang nak minta rezeki tapi masih buntu. Ada minta rezeki supaya hutang terbayar tapi masih terhutang. Ada yang nak minta motor, belum punya motor, minta mobil, belum punya mobil. Ada minta rumah, belum dapat rumah. Apalagi yang tadi minta bini, ada lagi minta laki, belum berbini, belum berlaki dan sebagainya. Nah, ini kesempatan suci Ramadan. Kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat ketika akan berbuka.
ketika saat akan berbuka. Nah, kalau kita dengar radio, biasanya dengar ngaji galau itu. Waktu yang baca Quran itu menutup bacaan Al-Quran dengan Sadaqallahul Azim. Beduk, azan. Nah, ketika kita akan berbuka tu hadirin, saat itulah, detik-detik itulah, ini saat yang paling qabul. Saat yang paling mustajab. Minta apa hajat kita kepada Allah. Pada saat itu. Allah tunggu apa keinginan hambanya. Allah tunggu apa hajat hambanya. Allah tunggu apa permintaan dan permohonan dari hambanya. Akan Allah beri, Allah kabulkan. Sadaqallahul Azim. Ini apa misalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebelum kita makan apa ini kurma, apa pempek atau minum air, berdoa lo minta kepada Allah. Nah, tapi kalau kita buka bersama di Masjid Nur Huda ini, hati-hati juga ada. Jangan kita menjemelek berdoa, kawan lain bertebik. Nah, jadi kalau 30 hari puasanya ini, jadi hari ini minta ini, besok minta ini. Nah, setelah kita berbuka, setelah kita berbuka, nak solat maghrib, baru kita baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, pada umumnya kita ini membaca doa ini waktu nak berbuka. Pada umumnya nak berbuka, padahal doa ini dibaca sesudah berbuka. Karena doa Allahumma laka sumtu wabika amantu sampai selesai, ini bukan doa, bukan permintaan. Itu adalah pernyataan dan ikrar kita di hadapan Allah. Sama seperti doa iftitah, hadirin. Sebelum kita baca Fatihah dalam surah kan doa iftitah. Itu bukan doa, tapi pernyataan. Yang namanya doa itu kan memohon kebajikan dan berlindung dari kejahatan. Itu doa, memohon kebajikan atau kebaikan dan berlindung dari kejahatan. Nah, sedangkan doa Allahumma laka sumtu ini tidak ada minta apa-apa, tidak berlindung dari apa-apa. Coba kita artikan. Allahumma laka sumtu. Allahumma ya Allah laka sumtu, aku berpuasa karena Engkau. Tidak ada minta apa-apa. Wabika amantu, dan aku beriman hanya kepadamu. Tidak minta apa-apa. Menyatakan sikap. Kita berpuasa hanya karena Allah. Kita beriman hanya kepada Allah. Wa ala rizkika aftartu, dan yang aku makan pada waktu berbuka ini adalah semata-mata rezeki darimu ya Allah. Birahmatika, dan dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Penyayang dan segala penyayang. Tidak minta apa-apa. Apalagi kalau Bapak Ibu faham bahasa Arab. Itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini pakai fi'il madhi. Bukan fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu artinya menunjukkan masa yang telah lampau. Sudah, telah. Jadi wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku telah berbuka. Telah berbuka, bukan akan berbuka. Bukannya akan berbuka, tapi wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Nah, cuman karena kita ni tak ada belajar, cuman turun-temurun baik diajar oleh abah, mak itulah. Abah tadi diajar oleh yai itu, mak itulah. Yai bingin diajar oleh pun, mak itulah. Sampailah kita ngajar anak-anak kita. Baca doa dulu. Doa buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, baru berbuka. Sudah, sampailah sekarang ini. Karena kita tak tahu. Nah, jadi hajat kita ni banyak, keinginan kita banyak, Allah akan kabulkan doa-doa kita ni, Allah akan sampaikan hajat kita ni pada waktu nak berbuka puasa, pas Allah tunggu apa keinginan hamba, tapi kita tak minta. Kita cuma menyatakan pernyataan kita di hadapan Allah. Sudah. Nah, jadi yang sebaiknya sebelum buka berdoalah dulu,
pinta apa hajat kepada Allah, setelah berbuka baca doa Allah malakasumtu, habis itu baru solat maghrib. Nah, kemudian yang keempat, wazunuba maghfuratun, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Di bulan Ramadan dosa-dosa diampuni oleh Allah, hadirin. Hadiah yang pertama yang kita dapat dari Allah, hadirin, begitu kita bangun sahur di hari pertama itu, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir, wal jannata mushtaqatan lahum, surga itu rindu kepada orang yang berpuasa. Surga rindu, Masya Allah, dikangeni oleh surga. Bagaimana kita tidak senang, bagaimana kita tidak gembira dengan datang suci Ramadan ini. Nah, inilah. Jadi kita senang hadirin. Sudah sewajarnya karena kita akan mendapatkan nilai ini, apalagi ada tambahan plus orang yang senang, yang gembira dengan datang bulan suci Ramadan, niscaya Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Alangkah banyaknya kelebihan dan keutamaan Ramadan ini. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita dan keluarga kita Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu dalam suci Ramadan dan diberikan pertolongan, kemudahan, ma'unah dan inayah serta istiqamah. Kita dapat melaksanakan semua amal ibadah yang ada di dalam suci Ramadan, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nak ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf pertanyaan saya di luar kajian Ustaz, yaitu tentang kehidupan di alam kubur. Seandainya saja ada orang yang mati hidup lagi, mungkin bisa cerita bagaimana kehidupan di alam kubur atau alam barzah itu. Sayang seribu kali sayang, tiada seorang pun yang mati hidup lagi. Namun dengan wawasan dan ilmu yang Ustaz miliki, mungkin bisa cerita bagaimana kehidupan di alam kubur. Mengingat tulang belulang kita sudah hancur dari tanah dimakan cacing, kemudian tinggal ruh saja. Apakah kehidupan di alam barzah itu kehidupan ruh dari Nabi Adam sampai kiamat nanti, atau karena ruh itu tidak bisa melihat, tidak bisa jalan, apa tidak tabrakan terus itu? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, di awal suratul Baqarah Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu maksudnya. Al-Quran ini adalah kitab yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi semua manusia, terutama bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, siapa mereka itu? Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya dengan masalah yang ghaib. Baru wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Nah, jadi kita yang mendirikan salat ini, termasuk kita yang insya Allah nanti berpuasa dan suci Ramadan, termasuk orang-orang yang yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Nah, orang yang tidak salat itu mungkin tidak percaya dengan yang gaib. Nah, jadi pertama kali Allah jelaskan dalam Al-Quran itu orang yang bertakwa kepada Allah, yang mana Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk buat mereka. Nah, orang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Masalah yang gaib yang mana? Yang tanya oleh Pak Haji Abdul Latif. Masalah kematian juga kubur gitu. Yang mana kita nak mengetahuinya secara akal gitu? Apa orang mati gawa HP baik? Baca kita video callan. Tak bisa. Karena alamnya sudah berubah. Bahkan alam dunia ini kan ada alam gaib.
alam gaib. Nah, misalnya malaikat, jin, itu alam gaib. Apalagi masalah kematian hadis sekalian. Nah, sekarang kubur, orang-orang yang dikubur. Hadirin, kalau kita nyebut kubur itu ada dua, ada yang namanya kuburan, ada namanya alam kubur. Kuburan di mana kalau kita sini? Kuburan di mana ini? Oh, Telaga Swida. Nah, Telaga Swida. Kalau tempat aku tuh Sungai Goren. Puncak Sekuning, Kandang Kawat, Kamboja. Sekali lagi. Kebun Bunga. Itu kuburan. Ada lagi namanya alam kubur. Alam kubur. Atau nama lainnya alam barzah. Jasad kita ini kalau sudah ruhnya berpisah, maka jasad kita ini dikembalikan ke kuburan. Dikembalikan ke kuburan, dikubur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kau diciptakan, kepada tanah kau dikembalikan, dan nanti dari tanah kau akan dibangkitkan. Nah, itu jasad kita dikubur. Itu kata Pak Haji Latif ini hancur. Karena jasadnya hancur. Nah, ada yang keluar dari jasadnya ruh. Kemana ruh ini? Balik ke alam kubur atau alam barzah. Alam barzah itu alam penantian. Nah, jadi kalau kuburan ya sebesar itulah. Berapa kalau kuburan ini? 1 kali 2. 1 kali 2 ke dalam itu 1,5. Itulah. Itu jasadnya. Tubuh kita. Sedangkan ruh ini akan kembali ke alam kubur, ke alam barzah. Perbedaan alam barzah dengan alam dunia ini hadirin seperti perbedaan antara alam perut, alam rahim dengan alam dunia ini. Makanya Bu, kalau ibu-ibu melahirkan anak itu nangis. Bahkan disuruhnya oleh perawatnya, oleh bidan dokternya supaya nangis. Aman tak nangis? Ini di apa? Dipukul-pukul supaya nangis. Ada tak anak lahir dalam keadaan ketawa? Bu, pernah tak ibu melahirkan anak, begitu anak tadi lahir, ngikik-ngikik ketawa? Ada? Nah, kalaupun ada, paling-paling anak kuntilanak. Kenapa anak ini menangis? Karena anak ini tak mau keluar. Tak mau keluar. Ada beberapa alasan, nanti kita bahas. Ada beberapa alasan. Di antara alasannya, dia tak galak keluar karena anak ini mengira perut emaknya itu lebih besar daripada dunia ini. Perut emaknya itu lebih luas daripada dunia ini. Maka dia galak keluar. Nah, begitu dia keluar, sekarang kita keluar. Oh, berapa kali perut emak kita ini. Nah, ini juga gambaran kita dengan kubur. Gambaran kita sekarang dengan kubur. Wah, langkah sempitnya, sana kayak panas, gelap. Nah, perasaan kita kan, ada galak mati ya, ada galak mati. Pada begitu nanti kita mati, luas. Nah, bagaimana keadaan mereka di sana? Di dalam kubur itu cuman ada 2 tempat. Sebagaimana doa yang kita baca ini, apalagi di bulan Ruahan ini. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman surga yang indah untuknya. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburnya sebagai jurang api neraka. Nah, itulah. Jadi bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, begitu dia meninggal, jasadnya dimasukkan ke kuburnya, kuburannya bakal hancur dan ruhnya dikembalikan oleh Allah ke taman surga. Belum surga belum, baru tamannya. Kayak surga di akhirat. Nah, adapun orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang ahli maksiat hadirin, begitu dia meninggal, jasadnya dikubur. Walaupun kuburnya bagus, dibikin pedapuran yang indah dengan biaya yang mahal, tapi karena dia ni orang yang dimurkai oleh Allah, maka ruhnya dikembalikan oleh Allah ke jurang, daripada jurang-jurang api neraka.
Nah, jadi keadaan mereka itulah. Nah, jadi yang mati tidak baca balik lagi Pak Haji Latif. Kenapa? Karena sudah lemak ada di sana, di taman surga itu. Aman kita lah lemak satu tempat, dah galak balik lagi. Malan wong yang sekarang punya kedudukan, punya jabatan, duduk di kursi lah lemak, duduk di kursi lah punya kursi, dah galak dia. Dah galak ninggalkan kedudukannya, jabatannya. Nah, ini ukuran dunia ini. Ukuran dunia, kalau sudah punya jabatan, dah galak dia pindah. Lah boleh kursi. Lah boleh pangkat, wah lemak dia. Dah galak pindah. Bahkan berapa banyak itu kita lihat di TV demo ada karena tempatnya digusur. Padahal pemerintah sudah menyiapkan tempat yang lain. Dia dah galak. Kenapa? Kan sudah masa nyaman di situ. Apalagi yang sudah di taman surga itu relatif. Dah galak betul lagi dunia ini. Dunia ini dah lemak. Dah lemak dunia ini Bapak Ibu. Al-Imam Abu Hasan Basri berkata, "Man talaba ma khuliqa at'aban nafsahu." Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah di dunia ini, itu cuma nyampe ibadahnya beda, akan ketemu itu. Lalu muridnya bertanya, "Mazaka ya imam? Apakah itu wahai imam?" Qala rahatud dunya, kesenangan dunia. Jadi kalau kita ingin cari kesenangan dunia secara hakiki, tidak ada di dunia ini. Kalaupun senang itu cuma sedengat, sesaat. Perut lapar, waktu makan lemah Haji Ismail. Lah kenyang, dah lemah lagi makan. Dengar ceramah ini, ya mungkin sejam lah lemak. Kalau 3 jam ustaznya ceramah, ala ketemennya, dah lemak lagi. Ketemu sama kawan, waktu baru-baru ketemu terus, dah lemak lagi. Ketemu dengan anak, mantu, cucung, nanti di hari baik insyaAllah, lebaran kumpul, senang. Tapi kalau mantu tadi ngomong, aku dah galak balik lagi bah, biarlah aku nak sini bah. Dia usik-usik oleh mertua, baliklah. Kita mohon maaf tak? Mungkin ada yang nahan hajat ini kan, waktu kita balik ada tempat senang, sudah selesai, untuk apa kita nak lama-lama situ? Keluar, ini dunia. Nah, ini wong yang ada di taman surga, yang ada taman surga itu senang. Dah galak dia balik ke dunia lagi. Apalagi masuk jurang neraka itu. Nah, na'udzubillah min zalik. Makanya terakhir hadirin, kalau kita habis tahiyat akhir yang kita baca tadi, jangan tidak dibaca doa isti'azah. Innaka hamidum majid. Nah, jangan salam dulu, baca doa isti'azah. Bahkan hukumnya makruh kalau kita ninggal ke doa ini. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu ada tu Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Ustaz di awal ceramah tadi bahwa Ustaz mengatakan bahwa setelah di 10 Sya'ban tidak ada lagi puasa-puasa sunnah iblis. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan lagi. Kalau kita tidak biasa berpuasa Senin Kemis, tidak biasa puasa sunat Senin Kemis, maka hukumnya makruh kalau kita puasa Senin Kemis, puasa sunat sesudah nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena kita nak puasa Ramadan. Kaget begitu masuk Ramadan kita lemes. Tapi kalau yang sudah biasa Senin Kemis, sudah biasa, teruskan sampai nanti masuk Ramadan. Kecuali dia ada qada Ramadan. Terutama ibu-ibu, aku masih 2 hari lagi ini belum aku bayar qada Ramadan. Hari ini sudah tanggal 24 Sya'ban ini. Silakan. Bayar qadanya. Yang dimaksud ini adalah puasa sunat. Contohnya puasa Senin Kemis. Itu Pak, paham ya? Ada lagi? Habis? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada soal Pak. Jadi waktu saya kuliah dulu Pak, ada bapak-bapak yang bawa proposal pembangunan masjid Pak, datang Pak. Jadi dia datang dengan kawan saya. Nah kawan saya itu lihat proposalnya Pak. Jadi pembangunan masjid itu
M dan pembangunan itu di Kertamati. Jadi ditanya-tanyalah oleh teman saya ini dan sampailah ada pernyataan dia itu yang buat saya bertanya-tanya, Pak. Bahwasanya dana yang terkumpul dari sebulan yang mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid ini terkumpul 24 juta. Dia mulai mengumpulkan dari pagi sampai sore keliling kota Palembang dengan dana dia sendiri dan dia hanya mengambil 10% dari dana tersebut untuk ongkosnya, makannya, untuk keperluan keluarganya. Nah, pertanyaan saya, Pak, apakah boleh kita mengambil, apakah boleh dia mengambil 10% dari dana pembangunan masjid, padahal umat itu untuk menyumbang untuk pembangunan masjid, padahal dia mengambil 10%. Gimana, Pak? Terima kasih. Orang yang mencarikan dana seperti itu dan sekalian, itu termasuk juga salah satu usaha pembangunan masjid. Termasuk salah satu usaha pembangunan masjid. Kan pembangunan masjid kan beli semen, beli batu, beli besi, dan termasuk juga biaya orang yang mencarikan dana ini, donatur ini. Jadi boleh. Sebab kalau seandainya tidak kita keluarkan dana untuk mereka ini, mereka tidak mau. Nah, tidak tahu kalau bapak-bapak sudah pensiun ini. Tak begawi tak lagi Haji Umar. Tak tiap bulan masuk gaji, boleh pensiun misalkan. Aku dah katik gawe. Ya sudah. Jadi 10% ini aku masukkan juga ke apa itu? Bantuan ini, impak ini boleh. Jadi sedekah orang yang tadi. Biasanya sebelum kita nyalan itu biasanya kita musyawarah dulu siapa yang bakal nyalankan proposal ini. Oh ya, aku ada gawe dah baca aku. Nah, biarlah aku baik. Nah, dia ninggalkan gawe. Biasanya ngojek tak ngojek, biasa jualan tak jualan, biasanya begawe melok bangun tidak. Nah, dia nyalankan nyaikan dana proposal ini. Nah, disepakati 10% dari apa yang kau dapat ini itu untuk kau. Jadi kalau boleh 1 juta, kau 100.000. Nah, semangat dia kan. Nah, boleh. Jadi kalau boleh 2 juta berarti 200.000. Nah, semangat dia. Nah, yang tidak boleh ni, yang tidak haram hukumnya ni, wong ngenjuk 1 juta. Nah, ini yang tidak boleh dah. Nah, tapi kalau itu kan resmi sudah. Resmi. Jadi boleh hadirin sekalian. Jadi memberikan apa ini mencari kegawian juga orang yang nak katik gawe. Mungkin kagetnya setelah dana terkumpul, pas kita akan membangun masjid, mungkin wong ini kita kerjakan situ. Kau bergawilah. Apa pacak kau bergawi. Nah, apa jadi mandor, apa jadi pengawas, apa tukang beli penyediaan barang, kita gaji lagi situ. Nah, itu. Jadi itu termasuk biaya operasional. Boleh. Untuk persentasenya sampai batas berapa? Ya kesepakatan. Teman dikira-kira baik, tak kata sampai 50% dah. Nah, itu kan cuma 10% ujinya, berarti kan ada yang 20% berarti kan. Nah, itu. Jadi ada kesepakatan sesama panitia atau pengurus masjid. Habis. Ya. Sebab aku ni kalau sudah ngangkat yang ini, tak kasih pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz Ayo. Bahwa kita ini sebagai muslim yang kedua yang sudah terus Allah dan Rasul para manusia. Kalau dengan Allah kita tak bisa berkata apa, tetapi sama manusia. Nah, saya kita ada usaha Allah, tapi apa dan lain-lain. Sedangkan orang bersangkutan tak tahu di mana letaknya. Jadi kita dari aku dari mana letaknya. Itu.
Masya Allah. Hadirin. Kita berbuat dosa kepada Allah 70 kali. 70 kali berbuat dosa kepada Allah. Itu masih ringan dibandingkan 1 kali kita berbuat salah dengan manusia. 70 kali kita berbuat dosa kepada Allah masih ringan dibandingkan 1 kali kita berbuat dosa, berbuat salah dengan manusia. Bahkan dalam hadis yang mengatakan al-ghiba asyaddu minaz zina. Dosa wong galak ngumpet iwong. Ngumpet iwong buk tahu? Aku bukannya enggak tahu Ustaz, bukan ngumpet, cuman ngomong ke nyobai. Nah, masuk itu. Tak ngomongkan kejelekan wong. Itu lebih besar dosanya daripada budak berzina. Wong berzina. Sehingga sahabat terkejut kok dosa ngumpet iwong, menggosip iwong lebih besar daripada dosa berzina. Kenapa demikian Rasulullah? Nabi jawab, kalau orang berzina ini dosanya kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Nah, dosa ngumpet iwong ini bersalah dengan manusia. Allah tidak ngampunkan dosanya. Allah tidak maafkan kesalahannya sebelum wong yang digosipnya itu, yang dikata, yang diomongnya itu memaafkan dia. Maka kalau ada orang meninggal, kita baca doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha ini dosa antara dia dengan Allah, selesai. Tapi dosa dengan manusia tak selesai dengan doa itu. Makanya anak-anaknya, ahli warisnya berkata, andai kata almarhum ini semasa hidupnya ada kesalahan, baik di dalam bertutur kata atau berperilaku, baik sengaja maupun tidak sengaja, sudilah Bapak Ibu untuk membukakan pintu maaf yang selebar-lebar. Ini kan. Nah, terus masalah utang. Nah, aku ada utang. Cuman wong ni kemana dudukkan ke masjid kita Nur Huda ini. Ada 2 juta utang. Duduklah. Nah, niatkan, ya Allah Tuhanku, aku ada utang dengan si Fulan. Cuman aku tak tahu ke mana rimbonya. Apalah mati apa ni tak tahu. Nah, ini duit 2 juta ini utang sama almarhum, utang sama beliau itu. Sudah? Allah sampaikan ke. Tapi kalau seandainya besok dia datang ke rumah, Bang Haji Ismail, ini ada catatannya nah, ada tanda tangannya. Bang Haji pernah butang sama aku. Oh, sudah aku bayar di Masjid Nur Huda. Sudah. Jadi kalau kau nak ngemek kau pinta weh. Oh, tak bisa. Tak bisa. Aku tak kata urusan dengan Masjid Nur Huda. Aku ada urusan dengan Bang Haji Ismail. Nah, jadi Bang Haji Ismail wajib bayar lagi 2 juta itu. 2 kali. Kalau ada bayar lagi. Aman tak kata datang ke masjid. Mana bendaharanya minta yang 2 juta kemarin dibatalkan. No, Bang Haji lah diumumkan dari Jumaat. Ada impak dari Raden Haji Muhammad Ismail Akib. Batalkan. Jadi Jumaat depan pelaporan lagi. Hadirin 2 juta yang kemarin dibatalkan. Iya. Misal kita tengok duit 100 ribu kan. Misal ini ada 100 ribu kita tengok. Duit siapa ini? Maksudlah. Baik. Ada celengan kan. Pus kita masuk kan. Pas waktu nak betul. Ada budak masuk. Kelu-kelu. Nyari apa kau ni? Duit aku 100 ribu. Mana nyampak. Nah. Lalu masuk ke celengan. Kombek beh. Tak bisa. Ganti 100 ribu. Ganti. Nah, tapi yang 100 ribu yang kita masukkan celengan tadi jadi impak kita. Kalau kita ada duit ganti. Kalau kita belum ada duit kita omong ke tadi ada duit 100 ribu tadi. Kembek masuk ke celengan. Upun duit kau. Oh iya mak. Nah, kakek aku belum ada duit. Jadi aku ganti Jadi aku butang sama kau Nah, boleh. Jadi kita tunjuk tahu duit kau tu aku yang nemu kenyo teman masuk ke celengan. Tapi kalau si budak tu ngomong, "Oh, sudah kalau macam itu. Mau kasih, Mang." Mau kasih. Nah, sudah, selesai. Ini tak sekali Jadi dulu Iya, aku lang angkat ini. Kaget kita sambung lagi insya-Allah lain waktu. Jadi hadirin sekalian, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk berbagi ilmu di pagi Ahad yang barokah ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang mengikuti kuliah subuh ini. Kami ucapkan juga terima kasih. Jazakumullah khair jaza. Dan sebagai manusia biasa, manusiawi, banyak kehilapan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kami juga menyadari banyak juga ini kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah mohon pengampunannya. Kalau sudah tiba nanti bulan suci Ramadan,
kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan kalau tiba nanti hari raya Idul Fitri, kami ucapkan selamat berhari raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin fi kulli am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi